50 juta. Pertama logika 50 juta, itu aja udah aneh. Uang 3 juta rupiah untuk sewa sehari rumah bagi seorang anggota DPR bisa cukup untuk sewa 3 bulan kontrakan bagi masyarakat menengah kelas bawah di ibu kota. Bahkan bisa sewa bedeng selama 6 bulan. Lantas, apakah pantas anggota DPR yang katanya dipilih oleh rakyat bisa hidup bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat? Ramai diperbincangkan soal anggota DPR mendapat tunjangan rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan. Wah, besar banget ya. Kalau dulu gaji bersih anggota dewan sekitar 58 juta, ditambah tunjangan rumah sebesar 50 juta sekarang, tentu saja total pendapatan mereka akan menjadi sekitar 100 jutaan. Tapi dari mana sih hitung-hitungan angka 50 juta per bulan itu? Kok untuk ngontrak rumah saja bisa semahal itu? Kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan. Didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Nanti kita pikirkan kalau memang masih dikira itu 50 juta terlalu besar, teman-teman kita himbau cari kos-kosan kira-kira yang 1 jutaan lah begitu. Untuk biaya sewa rumah sehari 3 juta, kira-kira rumahnya semewah apa ya? Eits, tapi dengan budget 3 jutaan per harinya, bisa juga loh menginap di hotel bintang 5. Waduh, gimana nggak nyaman ya hidup jadi anggota DPR yang terhormat. Tunjangan ini tujuannya sih sebagai pengganti fasilitas rumah dinas yang ditiadakan untuk anggota DPR periode sekarang, di mana cukup banyak dari mereka yang berasal dari luar Jakarta. Seperti dikatakan oleh artis yang menjabat anggota Komisi 9 DPR RI, Nova Urbah. Akibat pernyataannya, Nova Urbah pun mendapat kritikan dari netizen. Anggota DPR dianggap manja dan maunya semua serba enak. Maklum saja, dengan tunjangan rumah dan tunjangan lainnya, angka gaji pokok anggota DPR yang dulu saja sudah dianggap besar oleh sejumlah kalangan, kini bahkan jadi lebih besar 2 kali lipat dibandingkan gaji dan tunjangan anggota DPR periode sebelumnya, yakni periode 2019 hingga 2024. Lalu, kenapa tak menggunakan fasilitas rumah dinas saja? Kabarnya, banyak rumah dalam kondisi rusak dan butuh renovasi sehingga tak bisa ditempati. Banyak pula anggota DPR yang mengeluhkan rumah dinas bocor saat hujan dan banyak genangan air imbas meluapnya sungai dekat perumahan. Jika direvitalisasi, rumah yang berdiri sejak 1988 itu justru akan banyak makan anggaran di samping biaya pemeliharaan yang juga cukup besar. 50 juta, pertama logika 50 juta untuk perawatan rumah. Bisa dibayangkan nggak kira-kira Mas ya, rumahnya seperti apa? Itu aja udah aneh gitu. Artinya fasilitasnya terlalu besar aja gitu ya di tengah kondisi hari ini. Penetapan besaran tunjangan sebenarnya dilakukan oleh Kementerian Keuangan dengan pedoman angka dari tunjangan anggota DPRD Jakarta. Tapi nominal 50 juta rupiah per bulan untuk biaya sewa rumah para anggota DPR dinilai berlebihan. Lagi pula alasan agar para anggota agar bisa memperoleh tempat tinggal yang dekat dengan gedung DPR alias di kawasan Senayan dirasa terlalu dibuat-buat. Padahal kehadiran mereka juga dianggap kurang maksimal yang kadang justru membuat suatu pembahasan legislasi jadi buntu. Kenapa kemudian kita perlu menyatakan penolakan terhadap tunjangan perumahan DPR ini? Justru karena kita tahu ada banyak kondisi masyarakat yang pada saat bersamaan sedang membutuhkan bantuan gitu ya, sedang kekurangan dan lain sebagainya. Indonesia Corruption Watch (ICW) menghitung pemborosan anggaran akibat penambahan tunjangan rumah mencapai 1,74 triliun dengan asumsi 50 juta untuk 580 anggota DPR yang menjabat selama 5 tahun alias 60 bulan. Pemborosan ini tentu saja berbanding terbalik dengan pemerintah yang kini tengah mengklaim melakukan efisiensi anggaran di mana-mana.
Lalu pantaskah tunjangan rumah 50 juta diberikan pada anggota DPR di saat warga tengah kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, ditambah kenaikan pajak yang cukup mencekik? Rasanya keputusan itu bukanlah keputusan yang etis. Jadi sebetulnya itu bisa dibatalkan atau harus dibatalkan bahkan. Yang dikhawatirkan adalah uang sebesar 50 juta rupiah itu tidak betul-betul digunakan untuk anggota DPR menempati tempat tinggal gitu ya, atau tidak digunakan sepenuhnya untuk tempat tinggal. Sehingga mereka bisa menggunakan uang itu untuk misalnya menebus ongkos politik ketika pemilu kemarin, atau misalnya mereka mau merawat jejaring patronase yang mereka miliki untuk mempertahankan posisi mereka di DPR, atau bahkan ketika mereka nantinya berkontestasi lagi di pemilu. Jadi itu menjadi ongkos politik. Lihat saja apa yang tengah dihadapi rakyat. Harga-harga yang terlanjur naik karena rencana kenaikan tarif pajak pertambahan nilai PPN dari 11% menjadi 12%, termasuk kenaikan drastis pajak bumi dan bangunan PBB di sejumlah daerah. Belum lagi nasib lebih dari 40.000 pekerja yang mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2025 yang jumlahnya melonjak 32,19% dibanding periode yang sama tahun lalu. Sebelum adanya tambahan tunjangan perumahan, total tunjangan yang diterima DPR sudah cukup besar. Antara lain tunjangan jabatan 9,7 juta, tunjangan kehormatan 5,5 juta, tunjangan komunikasi 15,5 juta, dan bantuan listrik dan telepon 7,7 juta. Ini belum termasuk gaji pokok yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah nomor 75 tahun 2000 sesuai jabatan. Ketua DPR 5 juta, Wakil Ketua 4,6 juta, dan anggota 4,2 juta. Sehingga total uang yang didapat seorang anggota DPR sedikitnya 54 juta lebih per bulan. Ini di luar tunjangan rumah, uang perjalanan dinas, dan dana ke daerah pemilihan atau dulu dikenal dengan dana aspirasi. Wow! Persoalannya di Indonesia, ongkos politik itu terlalu tinggi. Jadi mereka udah boncos duluan sebelum pemilu. Nah sekarang ketika sudah selesai pemilu, mereka terpilih dan kemudian minta kenaikan gaji. Kan nggak fair. Siapa yang menyuruh mereka menggunakan uang begitu banyak pada saat pemilu? Dan ketika uang itu udah keluar, apa kemudian minta ke rakyat? Nggak fair dong. Apa minta ke negara? Nggak fair. Gitu. Jadi ini rakyat yang justru dirugikan akibat ulah politisi-politisi yang berbiaya tinggi ini. Di sisi lain, banyak instansi dipangkas keuangannya karena kebijakan efisiensi anggaran yang jumlahnya sangat besar yang bisa berpengaruh pada warga dari sisi pelayanan publik. Dampaknya bisa jadi warga tidak mendapatkan kualitas dan pelayanan yang baik. Tak heran, survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 27 Januari 2025 menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap DPR hanya 69%. DPR berada di peringkat ke-10 dari 11 lembaga. Yang jelas, jika biaya makan dalam sehari untuk satu orang di Indonesia adalah 25.000, maka 50 juta bisa memberi makan 2.000 rakyat miskin dalam sehari. Jika uang kuliah tunggal UKT minimum 500.000, maka uang 50 juta bisa untuk membayar dana pendidikan di perguruan tinggi untuk sekitar 100 mahasiswa.